Beruntungnya ibu-ibu ini yang besok hari apa besok? Hari Rabu malam Kamis, jangan lupa puasa sunat. Puasa sunat Kamis dapat pahala 2 sekarang. Puasa sunat Kamis dapat pahala bulan Sya'ban. Khusus bagi ibu-ibu yang kemarin puasanya tinggal, berapa hari ibu tinggal tahun lalu? 30 hari. Kok banyak betul? Mengandung anak Pak Ustaz, saya tak bisa makan, badan saya lemas. Anak itu di dalam, waktu di ronsen nampak dia minta air. Tak sampai hati saya Pak Ustaz. Anak itu kan dalam minta air nih dia. Minta air. Mana pernah dia bilang gini? Kalau gini RCTI lah. Tahun kedua mau mengganti puasa tak bisa. Bu, puasa ibu 30 hari. Tak bisa diganti Pak Ustaz. Sekarang badan saya pun lemas menyusukan anak. Tahun ke depan mau diganti tak juga bisa. Kenapa tak bisa? Menyusukan dalam Islam 2 tahun betul-betul. Tahun pertama mengandung, tahun kedua menyusukan, tahun ketiga menyusukan. Otomatis untuk satu anak 30 kali 3 90 hari mak kita berkorban untuk kita. Ini yang melawan mak, melawan orang tua. Ingat nih, kita lahir ke dunia ini lewat perut dia 9 bulan 10 hari, bukan langsung dari planet Mars kemari. Itu Mr. Bean. Kita melalui rahim dia, melahirkan kita ke dunia ini bersimbah darah, titik peluh, keringat, air mata, meregang nyawa dia melahirkan kita. Bukan macam emak sekarang enak aja melahirkan anak, macam buang ingus lahir. Dulu mana pula begitu, meregang nyawa dia melahirkan. Maka tanya orang tua kita, mak, waktu aku dalam kandungan perutmu, maaf ya mak, berapa hari aku menyebabkan emak tak puasa? Paling tidak 90 hari dia tak puasa gara-gara kita. Maka gantilah puasa sekarang. Ingatkan dia. Saya Pak Ustaz, mak saya umurnya 80, terus saya paksa dia puasa. Kenapa dipaksa? Saya dulu dipaksanya Pak Ustaz. Oh, tak boleh, durhaka kita. Kalau dia sudah tak sanggup puasa, maka kita bayarkan fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. Itu akhlak. Akhlak kepada orang tua bukan dia bawakan bunga, korangan bunga Mother's Day. Itu kafir punya. Mother's Day dikhususkannya 1 hari untuk mother, habis itu lucky day aja di sini. Lucky aja di sini. Tak mau tahu dia dengan emak. Bukan begitu. Seorang emak datang ke rumah anak mau minjam duit 100.000 untuk buka puasa. Tangannya menggeletar. Nah, minjamlah duit 100.000, mak mau buka puasa. Apa kata anaknya? Sebentar ya mak, ku tanya biniku dulu. Neraka jahanam tempatmu my bro. Sempat kau katakan begitu. Oleh sebab itu beruntung bertuah anak-anak muda yang hebat komputer, tapi ngajinya juga mantap, auratnya tertutup, dan mereka tetap menjaga bakti, akhlak di zaman teknologi modern, tapi masih tetap berakhlak. Kapan kita ini boleh tak berakhlak Pak Ustaz? Nanti ketika diambil silet, diboset, keluar kabel, sudah menjadi transformer, barulah tak perlu akhlak. Tapi selama masih berdarah, masih berdetak jantungmu, kau masih melihat dengan kornea mata, maka kau adalah manusia dan Quran diturunkan untuk engkau supaya kau berakhlak. Allah tak pernah puji Nabi Muhammad, Muhammad kau hebat salat tahajud, Muhammad kau hebat salat malam, Muhammad kau hebat puasa sunat. Tidak. Tapi apa kata Allah kepada Sayyidina Muhammad SAW? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu amat sangat hebat. Akhlak. Makanya ungkapan ulama, al-adab fauqal ilmi, adab di atas ilmu. Tak ada guna orang banyak ilmu kalau tak beradab. Adab. Itulah yang sekarang sudah hilang. Yang disebut profesor tadi, DPR tak beradab, profesor tak beradab, yang ini beradab. Saya pulang ke Pekanbaru tahun 2008. Bulan Ramadan pulang saya 2008. Adalah seorang jamaah mengajak saya pengajian. Ustaz Somad,
Ya. Ustadz baru pulang dari Maroko S2 hadis kan? Betul. Ayo Ustadz isi pengajiannya. Di mana? Masjid Akramun Nas. Nama ketua masjidnya Profesor Dadang. Saya sangka profesor orang agama, rupanya bukan, tapi ketua masjid. Jadi seimbang, profesor sains tapi agamanya juga jalan. Nah, disitulah saya sampai 2009, 2010, 2011, 2012, 4 tahun saya pengajian di Akramun Nas. Tak pernah sekalipun saya tersinggung, tak pernah sekalipun cakapnya melukai hati saya, tak pernah ngomongnya tinggi. Ada orang ini ngomong tinggi, kita lari 60, dia 120. Tentu sesak ongok kita dibuat. Kayak kita naik CB 100, dia Kawasaki Ninja. Tapi saya selama di situ, walaupun titel saya tak profesor, saya LCMA, LCS1, MAS2, LCMA. Lagi cemas menghadapi apa-apa ama-ama. Tak pernah saya tersinggung. Saya tausiah subuh satu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bukan karena orang lain yang ngomong dia profesor, ini sekarang baru S1 sudah datang nanti. Kita ceramah dia, wow. S1 14 semester pula tuh. Sombong takut. Makanya kalau Bapak dengar saya ceramah di rekaman di YouTube agak sombong bunyinya, mohon maaf, itu bukan saya sombong. Saya sedang ada pernah suatu ketika saya ceramah, dia depan saya, maka saya ini bukan ustaz ecek-ecek. 1000 orang ikut tes ke Mesir, 100 yang dapat beasiswa. Inilah yang lulus ini ke Mesir. Kemudian kita punya jatah di Maroko 15, saya salah satunya. Bukan saya sembarang. Orang yang dengar itu, sombong sekali Ustaz. Kebetulan di depanku ada orang yang sombong. Maka at-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Kita kalau lama berteman berkawan, yang kita ingat itu budi baiknya. Baik. Pulang saya ke Pekanbaru, lama tak pulang ke Pekanbaru, akhirnya nampak satu rumah makan. Enak kayaknya makan itu. Saya pun masuk makan. Begitu makan, jumpa kawan saya yang tak jumpa 10 tahun yang lalu. Mat, kata dia, ya peluk cepika-cepiki lah. Sama-sama laki-laki. Setelah itu saya tengok mobilnya Kijang Innova. Masya Allah. Dalam hati saya, ini ngambil tuyul di mana? Cerita panjang lebar, rupanya dia pontang-panting aku pertama merantau ke Pekanbaru di mana? Tunggang langgang lintang tukang mana? Sampai akhirnya Allah bukakan pintu rezeki, dan sekarang inilah. Dan ketika pas mau bayar makan, tak usah kau bayar makan. Saya bilang, kalau kau tidak izinkan aku bayar, maka aku tak akan singgah lagi di rumah makan ini. Wal awwal wal akhir, yang pertama dan terakhir. Jadi gimana? Aku mesti bayar. Karena pepatah Melayu mengatakan, orang baik awak berpikir. Jangan sampai orang baik kita habiskan. Orang baik kita berpikir. Kalau gitu kita ambil jalan tengah lama. Gimana? Bayar setengah. Ialah kalau gitu. Sampai hari ini saya tak tahu. Waktu kami sedang ngobrol, apa saya tanya ke dia, Mam, apalah yang kau ingat tentang aku waktu kita sekolah ini? Satu katanya, kau tak sombong. Ternyata saya dari dulu tak sombong. Ustaz muji diri mana boleh? Saya bukan muji diri, dia yang ngomong. Kau tak ada minta, tak minta saya pesan, tolong buat di FB saya, kau tak sombong, kau tak sombong, kau tak sombong. Jadi tak usah kita sombong. Boleh jadi semasa kuliah ini nampak kawan susah, gayanya mau mati, jangan sombong. Dunia berganti, musim berubah. Ketika dia kaya, malu kita minjam duit. Nah, itulah. Karena dunia ini tu'izzu man tasha, siapa yang mau kau angkat, wa tuzillu man tasha, siapa yang mau kau hinakan, kau rendahkan. Tak boleh. Saya sama mahasiswa saya pun tak pernah saya sombong. Kalau sampai ke kampus, ucapkan dulu salam. Assalamualaikum, apa kabar? Sehat? Acara apa nih? Nih Pak. Kenapa? Boleh jadi kita karir kita sudah habis. Saya ini tidak ada lagi, habis mentok sudah. Dosen. Habis. Tapi mereka bisa jadi mereka ini anak-anak amik ini bisa jadi dia di menteri perkomputeran. Bayangkan. Bisa jadi.
Sementara Ustaz Somad 20 tahun lagi sudah tak kuat lagi, sudah ngaji kata sambutan dah menggeletar assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba datang anak Amik. Kami sebagai mahasiswa Amik yang dulu pernah Ustaz ceramahi ingin membalas budi baik Ustaz. Jadi apa yang kalian kasih ke saya? Ini kami sediakan satu robot untuk saya. Artinya apa? Perbaiki hubungan baik. Hubungan baik karena akhlak. Kalau kau berkawan karena harta, harta akan binasa. Kalau kau berkawan karena suku, jangan berkawan karena suku. Saya sampai hari ini tak pernah berkawan menengok sukunya apa. Mau suku Jawa, mau suku Batak. Saya kalau ceramah di Trans dibawa orang, Ustaz besok kita ceramah. Semalam saya ceramah di Trans, bukan Trans TV, Transmigrasi. Sampai ke sana semalam saya tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pripun kabar ibu-ibu? Apik. Wis pirang-pirang dina ora teko kene ya. Artinya apa? Dia merasa kita ini bukan orang yang jauh. Oh ternyata Ustaz Abdul Somad itu sedulurku tahu. Ada kedekatan hati kalau sudah biasa dengan bicara dengan dia. Waktu haji gitu juga. Saya kalau jadi petugas haji ketemu, oh amak dari mana? Aku dari Sulawesi gitu. Awak sangka orang awak? Salah tak apa-apa. Jadi kalau ada orang hari ini tidak lagi memperhatikan akhlak, makanya dalam hadis dikatakan idza ja'akum man tardawna din. Kalau datang ke rumahmu yang kau suka dua saja, din agamanya, wa khuluq akhlaknya. Baik agamanya, taat dia beribadah, salat ke masjid, akhlaknya baik, maka kau terimalah dia. Ini suku. Tak terhitung tak berapa SMS masuk ke dalam, Ustaz, mak saya menolak calon saya ini karena beda suku. Ini orang tak ngaji. Kalau ngaji aku permasalahkan. Dari sejak Nabi Adam sampai Adam Smith, macam-macam suku orang. Terimalah dia. Khalaqnakum min dzakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Bita'arafu, supaya kalian buat baik, supaya kalian kenal mengenal. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takut sama Allah. Bukan raden lebih mulia, bukan sayyid lebih mulia, bukan tengku lebih mulia. Siapa yang paling takut sama Allah? Dia paling mulia. Calonmu ikundok, buang apa? Calonku ini mah orang kita juga. Coba nengok KTP-nya. Siregar Jawa mana ya? Tak mau dia. Ketika dibilang ini mah dari Pulau Jawa, cuman agak ke Sumatera sih. Enggak, aku sampai mati enggak mau mantu sama orang Batak. Kenapa? Derajat kita jatuh dari emas langsung ke tulang. Tak mau saya, kata dia. Padahal kenali dia dengan baik. Kenali dengan baik. Kita di Pekanbaru ini jumlah penduduknya 1.200.000. Pekanbaru ini 12 kecamatan, penduduk 1.200.000. Suku paling banyak nomor 1 Minangkabau, yang kedua Jawa, yang ketiga Melayu. Ini kalau kita masih sikut-sikutan masalah suku, kita tak akan pernah maju. Apalagi kalau membawa kan, tak bisa. Masuk bahasa Bataknya apa kabar tuh? Biado. Masuk orang Batak rumah makan Minangkabau. Biado. Datang orang Minang, tapi tidak ada kabyang. Sakit aja dia. Kita ini mesti saling memahami. Kita Arab, pahami bahasa orang. Saya paling suka bahasa orang. Makanya saya pernah serumah sama orang Banjar, serumah sama orang Sunda, serumah sama orang Jawa, serumah sama orang Padang, Minangkabau. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita ini semua adalah dari tanah. Naik ke atas tanah, tak lama masuk ke tanah. Yang disombongkannya apa? Dari dalam tanah, naik ke atas tanah, jalan. Ceramah ke masjid, ceramah ke sini, masuk kampus, pergi ke Amik, balik, masuk ke tanah. Yang disombongkannya apa? Yang disombong minta ampun. Kalau jumpa sama orang, tangan masuk kantor. Mendongak aja kan. Kalau pesek mendongak pula.
Masuk hujan gerimis baru tapi. Jumpa orang salaman. Apa kabar Pak? Apa kabar Pak Ustad? Apa kabar Dek? Sehat? Tadi berangkat jam berapa? Gimana kegiatan hari ini? Sukses selalu ya. Apa salahnya tegur sapa? Tidak. Pesalaman kalau orang kaya, oh 2 tangan. Kalau pejabat 2 tangan. Tapi kalau sama mahasiswa kecil, oh nengok sana. Iya sebentar. Ya. Sudah cium. Disombongkannya apa? Makanya waktu saya dibawa ceramah oleh pejabat-pejabat, dibawa saya ceramah, Ustaz nanti kita ceramah di sana. Oke lah, naik sampan kami sampai tepi sungai, berhenti di pelabuhan sampan, lalu kami pun turun. Dari kejauhan saya dengar suara lagu dari corong mikrofon masjid tanah lapang tepi sungai. Janganlah mau disanjung engkau digelar manusia agung, sadarlah diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. La. Saya pas dengar lagu itu terkejut saya karena ini rombongan pejabat. Ini lagunya kan nyindir ini. Kalau mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung, sadarlah diri tahu diuntung, jasad terbujur. Ini kalau sempat tersinggung dan tak turun ini. Kalau sampai ke masjid saya tanya, Pak siapa tadi grup nasib yang nyanyi? Tunjukin 11. Bagus juga. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada rombongan pejabat yang sombong-sombong ke sini, tapi yakin kan proposal udah masuk. Nah itu kan plus nih masukkan. Janganlah mau disanjung. Merah bukan sebenarnya. Ini yang nyanyi deh Pak. Yang disombongkan ini apa? Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Kalau kita berbudi baik, siapa dulu yang membentuk begini hebatnya? Ini yang dikenang orang walaupun mati. Saya walaupun ceramahnya biasa saja, tapi ini direkam, rekaman suara di sini, rekaman gambar di situ. Hidup kamera itu kan? Ini penting ditanya. Bukan menyepelekan kan? Karena pernah saya ceramah, soalnya keluar, begitu selesai saya tanya, Dek tolong kirimkan rekam, mohon maaf Pak, tadi gaya-gaya aja. Bayangkan kalau rekaman ini diolah, dipotong, di-cut oleh anak manajemen informatika komputer. Mereka pandailah dimasukkannya suara, kalau pas sedang semangat, suara perang. Marilah kita. Ketika yang cerita mati, engkau dilahirkan oleh ibumu 9 bulan 10 hari kau. Dimasukkannya lagu. Mereka pandailah tuh isinya. Lalu kemudian video itu di-share, Twitter, BBM, wow, masuk sampai ke YouTube, ditonton oleh makhluk di dunia dan di akhirat. Lalu begitu dibuka, viewer 300.000 sudah diklik orang. Tak menonton, tak tidak, pokoknya kena klik 100.000. Apa kata mereka? Ini siapa yang ceramah? Ditulisnya di situ, Abdul Somad, untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah. Beramal cerdas. Sekarang banyak orang punya HP cerdas, smartphone, tapi orangnya bongak pon. Maka beramal cerdas. Beramal cerdas nih. Saya mungkin ceramah ini sekali, tapi yang men-share, yang mengupload, yang meletakkan di blog, yang memasukkan ke channel TV YouTube, mereka mendapatkan kelipatan amal. Inilah orang-orang yang masyhur fis sama. Malaikat sudah lama merindukan dia. Dia memang tak dikenal oleh YouTube. Apa bunyinya? Tapi dia adalah orang-orang yang dikenal oleh malaikat. Kami sudah lama menantikan kedatanganmu, kata malaikat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jangan dikotomikan antara pendidikan agama dan umum. Mau dia jadi pakar komputer, silakan. Syekh MM A'zami. Kalau nanti Bapak Ibu beli buku namanya MM A'zami, Muhammad Mustafa A'zami.
guru besar hadis Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh, pernah mendapat Nobel King Faisal. Murid kesayangannya itulah dia Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob, Imam Masjid Istiqlal yang meninggal tahun lalu. Mustafa Azami masih hidup, lulusan doktor dari Cambridge University S3, tapi dia membantah orientalis dalam bidang hadis. Hebat, ahli hadis. Anaknya sekolah komputer di Amerika. Orang heran, masa bapaknya ahli hadis, anaknya sekolah komputer? Gimana ceritanya? Anakku memang tidak sekolah hadis, tapi semua program kutubut tis'ah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, semuanya dimasukkan anakku ke dalam satu CD program, sehingga orang bisa mencari hadis tanpa punya perpustakaan. Bookless. Sekarang ada satu universitas, sekolah tinggi ilmu Al-Quran, rektornya Dr. Mustafa Umar. Saya masuk ke dalam pustaka, di bawah meninjau. Ustaz, tengok nih meninjau. Meninjau itu artinya menilik-nilik. Sampai ke dalam, bayangan saya perpustakaan seperti di Al-Azhar, bukunya banyak saja. Bukunya mana? Ustaz jadul. Ini pustakanya bookless. Buku les. Bookless, tak ada buku lagi. Begini. Jadi layar besar di depan. Itu dah, ini ditampilkan. Cara bukanya gimana? Cara ngambil bukunya? Mengambilkannya, masukkannya balik. Saya tengok anak-anak gitu aja. Sejak mahasiswa dikasih iPad. Masya Allah. Itu siapa yang punya keahlian? Dan mereka belajar hadis. Dulu saya kuliah di Darul Hadis Maroko. Masuk ke perpustakaan, kata Syekh, buka buku sana, buka, enggak ketemu. Buka buku sana, buka, tak ketemu. Hadis tak dapat, TBC dapat. Sekarang mau cari hadis, tinggal diketiknya saja, enter, langsung dapat. Riwayat siapa? Riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Badul Wahyi nomor sekian, langsung dapat. Itu siapa yang berbuat? Oleh sebab itu jangan menyepelekan. Tak lagi ada dikotomi anak, bapak, ibu yang sudah sekolah. Yang belum, jangan paksakan semua komputer. Tergantung bakatnya. Ini mana anak kecil-kecil, tergantung bakatnya. Ustadz dulu kata keluarga, foto-foto, gambar-gambar, bakat Ustadz kemana? Masih ada fotonya di rumah. Saya dulu dibuatkan ayah saya meja kecil sama kursi satu. Kemana-mana saya duduk aja di kursi. Sampai sekarang kasih kursi sama meja satu. Semalam gitu juga. Tadi malam dikasih meja satu, kursi satu. Nah, saya mau keluar dari habitat di mimbar aja. Nah, jadi tergantung bakatnya kemana. Anak saya ini, Pak Ustadz, kau mana-mana bawa martil, masukkan fakultas hukum. Dengan ini saya hakim mengatakan bahwa Ahok dihukum mati. Jadi jangan mau kita. Tergantung dia mau jadi apa, silakan. Anak saya ini Pak Ustadz, kemana-mana bawa jarum suntik, masukkan fakultas kedokteran. Asal nampak dia bawa jarum, masukin. Itu dua kemungkinan. Kalau tak jadi dokter, pecandu narkoba. Tergantung kemana kita mengarahkan dia. Betapa senangnya kita ketika nanti pergi ke rumah sakit umum Arifin Ahmad melihat seorang anak gadis yang jilbabnya panjang, wajahnya sejuk, bekas cahaya wudhu solat duha, matanya berkilau cahaya, membawa jarum suntik, mulutnya berkomat kamit. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Mak sakit, Iona. Gimana sakitnya mak? Di singkong. Sabar ya mak, ini ujian dari Allah. Dosa-dosa mak diampunkan Allah, dan mak akan dinaikkan derajatnya. Mak sehat, masuk. Belum disuntik udah sehat mak. Bayangkan kalau dia tak tahu agama, tak ada akhlak, tak ada etika, tak pernah belajar Islam. Masuk dia ke dalam kuku hitam, rambut 3 warna, merah, kuning, kelabu. Anting, semua anting, anting di sini, main, anting di sini, anting di sini, macam sapi kurban. Mana yang sakit? Mana? Begitu mak tu menengok mati di kota. Sangka mulai kalau mau.
Oleh sebab itu sentuhan agama. Tapi kalau yang masuk tuh anak kita, Masya Allah, sejuk semua di pasien itu. Apalah kata mak-mak yang sakit tuh, ya Allah, kalau adalah anak lajangku, kupinangkan. Ada pula bapak yang sakit di situ. Kata bapak tuh, kalau mati bini kupinangkan. Oleh sebab itu, maka akhlak inilah yang dijaga. Tapi akhlak tanpa agama tak bermakna. Ada orang akhlaknya baik, dek, numpang tanya sebentar ya dek, di mana kampus Amik dek? Di sana. Tak mau dia nunjukin, karena dia tak sopan. Kampus Amik di sana. Tapi tak sembahyang, tak ada guna. Ada pula sholatnya banyak, sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, sholat banyak. Tapi kasarnya minta ampun. Dek, di mana kampus? Cari aja sendiri. Yang baik itu adalah seimbang antara agama dengan akhlak. Maka terimalah itu sampai akhirnya kalian yang masih gadis-gadis dapat yang berakhlak, dapat yang berakhlakul karimah. Maka dialah yang membimbing kalian menuju surga Allah, sampai pada akhirnya kalian menjadi tamu-tamu yang dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau dalam keadaan ridha, Allah pun ridha kepada kalian. Udkhuli fi ibadi, masuk ke dalam golongan hamba-Ku yang saleh. Wadkhuli jannati, masuk kalian ke dalam surga. Amin. Insyaallah semua keluarga besar Amik ini masuk surga. Begitu nanti antri di pintu surga, dari mana? Amik, masuk. Mana? Yayasan, masuk. Dosen, masuk. Rektorat, masuk. Pas giliran terakhir Ustaz Somad. Ini orang mana? Saya dari UIN Pak. Terus ngapain kemari? Pernah ceramah sekali. Masuk. Dan kita harapkan bersama dengan orang-orang soleh. Tadi ceramah jam 2 kurang 10, sekarang pas jam 3 saya ceramah 70 menit. Pas. Itu namanya apa? Kultum, kuliah 70 menit. Intinya teknologi tetap jalan, akhlak tetap dijaga, maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang pilihan. Amin ya rabbal alamin. Khusyukkan hati, tenangkan pikiran, dengar baik-baik, pikir baik-baik, ingat kita akan kemana, muhasabah diri. Kita ikuti bersama Adinda Al-Ustaz Al-Mukarram Doni LCM Hum, tamat dari Al-Azhar University, saudara saya seiman, seakidah, sealma mater. Terima kasih, mohon maaf banyak silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.